fiat justisia, fiat mundus. Walaupun mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, saya Nanda Bayu Dermawan. Di sebelah kanan saya Nanang Fahmiranto, di sebelah kiri saya Sri Fitriani. Kami dari tim debat Universitas Samawa dengan tegas menyatakan kami kontra terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Dewan juri yang terhormat, seperti kita ketahui dari adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menguatkan kewenangan Bawaslu. Bawaslu bukan hanya sekedar badan pengawasan, tapi juga sebagai kuasi peradilan. Bawaslu dapat memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran pemilu. Dewan juri yang terhormat, sebagai standing kontra kami pada perdebatan kali ini, yang pertama, kewenangan Bawaslu yang begitu terbatas. Yang kedua, kelembagaan yang belum mandiri, sehingga garis koordinasi yang begitu panjang dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu. Dewan juri yang terhormat, contoh kasus yang kami sampaikan adalah putusan KPU Kota Bandar Lampung tahun 2021 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Maka oleh sebab itu kami menyarankan transformasi Bawaslu terkhusus pada pasca penetapan hasil pemilu. Dewan juri yang terhormat, sebagai badan pengawas, Bawaslu harus memiliki integritas yang kuat serta profesionalitas. Setiap keputusan yang diambil oleh Bawaslu akan menjadi public threshold nantinya. Setelah melakukan mapping problem, kita dari tim kontra merumuskan konsep untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama adalah power setting. Bawaslu harus memiliki otoritas penuh terhadap pelanggaran yang terjadi pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Dan Bawaslu juga tidak hanya mengawasi saat proses pemilihan saja, tetapi Bawaslu berwenang untuk menetapkan hasil yang telah ditetapkan oleh KPU ketika terjadinya pelanggaran. Yang kedua adalah institutional setting. Untuk menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang sehat dan modern, maka Bawaslu harus menjadi lembaga yang utuh. Lembaga yang tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain. Yang tentunya hal ini akan memungkinkan terjadinya fragmentasi wewenang serta ego sektoral dari masing-masing lembaga tersebut. Maka Bawaslu harus menjadi lembaga yang utuh agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketiga, human resource. Sumber daya manusia yang ada di Bawaslu harus terpenuhi secara kompatibel, jujur, adil, dan berintegrasi yang tinggi. Ketika poin pertama dan poin kedua telah terpenuhi, maka poin ketiga ini akan mengacu kepada Bawaslu akan menjadi lembaga yang mandiri, lembaga yang mampu menyelesaikan masalah pelanggaran pemilu, baik sebelum maupun pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Yang keempat, rule setting. Ketika kita melihat lagi mosi, maka Bawaslu harus memiliki otoritas yang lebih terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Yaitu Bawaslu tidak hanya memiliki wewenang untuk mengawasi saat pemilih saja, tetapi memiliki wewenang secara otoritas saat penetapan hasil pemilu secara nasional. Rule setting ini mengacu pada revisi mengenai tugas dan fungsi daripada Bawaslu. Bila perlu, Bawaslu harus memiliki undang-undang tersendiri agar lembaga ini menjadi lembaga yang kompatibel, kredibel, terpercaya, adil, dan berintegritas, dan tentunya akan menimbulkan threshold publik yang lebih baik. Dari keempat konsep inilah yang akan menjadi poin dasar mendasar Bawaslu dalam mereformasi sebagai badan pengawas terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi di negeri ini, baik pada tahap pemilu maupun pada tahap pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Dewan juri yang kami hormati, sekali lagi saya mempertegas bahwa kami, tim debat dari Universitas Samawa, kontra terhadap mosi dan mendukung posisi Bawaslu sebagai lembaga yang akan berwenang menyelesaikan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil secara nasional. Dewan juri yang kami hormati, Bawaslu sebagai lembaga permanen negara yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk mengawasi jalannya pemilihan umum menuai beberapa patologi, baik dari segi kewenangan maupun dari segi kelembagaannya. Padahal Bawaslu adalah lembaga badan pengawas pemilihan umum yang secara empiris mengetahui tahapan pemilihan umum di lapangan. Oleh karena itu, kami, tim debat dari Universitas Samawa, merumuskan 4 konsep strategis transformasi Bawaslu. Pertama, power setting. Yang kedua, institutional setting. Ketiga, human resource setting. Dan yang keempat yang menjadi outputnya adalah rule setting. Sekian closing statement dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengawas.